semuanya, welcome back to my channel. Selamat kali saya Aditya Guru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Kita sudah memasuki part yang keempat. Jadi di hari ini saya akan kembali membacakan bagaimana asmara dan juga cerita cinta dari dua zodiak. Dan tentunya sebelum kita masuk di Ramal Esquero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Dan kali ini saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, dan juga saya akan sedikit mengingatkan. Jadi di video-video yang kemarin saya sudah mengupload 3 video, dan buat teman-teman yang kira-kira ketinggalan, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Saya sudah menyertakan link dari part 1 sampai part 6. Apabila part 6 atau part 5 nya belum terupload, pasti akan saya tulis coming soon. Nah, jadi tergantung ini sudah hari yang keberapa. Tapi saya akan menyelesaikannya di minggu ini ya. Semoga lancar dan bisa terjawab semua cerita cinta dan juga asmara dari setiap zodiak. Dan di hari ini saya akan membacakan dua zodiak, asmara dari dua zodiak, yaitu Libra dan Scorpio. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Libra dan Scorpio, disimak baik-baik dan jangan di skip-skip. Dan saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya akan saya acak terlebih dahulu, dan sembari mengacak saya akan mengingatkan kepada kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu nih kira-kira bisa apa saja sih di Ramal Esquero atau di channel saya. Kalian bisa request artis atau public figure idola kalian yang kira-kira ingin diramal oleh saya. Jadi langsung saja tulis di kolom komentar, sertakan nama dan kira-kira apa yang ingin diramalkan. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi dan juga secara acak. Siapa yang request tercepat dan request yang terbanyak itu akan saya pilih untuk saya ramal atau saya prediksi bagaimana kira-kira mungkin asmaranya atau karirnya, keuangannya, atau bagaimana, itu akan saya jawab request yang sudah masuk. Dan buat kalian yang kira-kira ingin konsultasi baik asmara, karir, keuangan, kesehatan, bisa langsung saja hubungi Instagram saya di @aditx_esquero. Dan jangan lupa ini berbayar, jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, sudah cukup. Saya akan mengambil kartu yang pertama untuk zodiak Libra. Kita lihat bagaimana asmara Libra di bulan Februari tahun 2021. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Libra. Di sini saya lihat untuk Libra cukup bagus dan juga lebih banyak waktu untuk berdua dengan pasangan kamu. Kemudian juga di sini saya lihat kamu memiliki beberapa keberuntungan yang sedang menghinggapi kamu, sehingga kamu sendiri merasa bahwa bulan ini adalah bulan kalian berdua dan bulan dimana kalian bisa lebih mempererat hubungan kalian dan juga mempererat kemesraan kalian berdua. Jadi di sini saya lihat hati dari pasangan kamu sedang cukup bahagia, kemudian juga cukup berbunga-bunga, sehingga saya lihat di sini tidak ada permasalahan yang serius yang mungkin bisa mengganggu hubungan kamu sama si dia. Saya lihat di sini cukup jauh, dan di sini saya melihat seperti ada sebuah tekanan yang justru membuat kamu itu lebih bisa mengeluarkan potensi terbaik kamu untuk membahagiakan pasangan kamu. Jadi ini seperti sebuah cambuk dimana kamu bisa memberikan motivasi pada diri kamu sendiri supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa lebih berguna dan juga lebih bisa membahagiakan pasangan kamu, dan tentunya bisa membawa hubungan ini jadi lebih baik lagi. Kemudian saya lihat untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta atau yang jomblo, di sini saya melihat potensi kamu untuk bisa mendapatkan calon gebetan kamu cukup bagus. Jadi
jangan ragu-ragu. Apabila memang sudah ingin to the point, kamu sudah bisa melakukannya di bulan ini. Jadi apabila memang sudah cukup nih semangatnya, sudah menggebu-gebu, kemudian juga sudah yakin, bisa kamu eksekusi di bulan ini atau di waktu-waktu dekat ini. Kemudian kita akan coba untuk mengambil kartu yang kedua. Jadi ini sambungannya masih untuk Libra. Ya, ini dia kartu yang keluar untuk Libra. Ya, di sini saya lihat untuk Libra, bagi teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta tadi ya, saya akan melanjutkan yang itu dulu. Buat teman-teman yang masih jomblo, di sini saya lihat kamu sendiri juga sudah cukup yakin, tapi ya ini ada tapinya. Ada tapinya berupa kamu juga sebenarnya masih ada sedikit, hanya sedikit ya, sedikit keraguan-raguan, kira-kira mau dipercepat atau masih nunggu momen. Nah, jadi kamu harus bisa segera mencari solusi atau mencari jawaban atas apa yang kamu pertanyakan pada diri kamu sendiri, kira-kira mau sekarang atau di waktu-waktu yang lain. Nah, itu untuk teman-teman yang masih jomblo atau sedang melakukan pencarian cinta. Dan untuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan, di sini saya lihat untuk kamu sendiri sebenarnya saat ini meskipun sedang merasa bahagia, meskipun sedang baik-baik saja hubungan kamu sama si dia, tapi di sini saya juga melihat ada sedikit titik jenuh, dimana kamu sama si dia merasa bahwa ingin sesuatu yang baru, ingin sesuatu yang beda. Jadi dimana saya mengatakan di kartu yang pertama tadi, kamu merasa ada tekanan yang bisa membuat kamu lebih menggebu-gebu lagi, lebih bisa mengeluarkan potensi terbaik kamu. Nah, di kartu yang kedua ini seperti memberikan kejelasan bahwa masih ada ketakutan yang mungkin berupa hal-hal yang masih kecil-kecil saja, bukan hal-hal yang besar. Tapi di sini saya melihat bahwa untuk kamu sama pasangan kamu cukup bagus, dan kamu harus bisa menghilangkan tekanan-tekanan ini untuk bisa dialihkan membangkitkan potensi dan juga kebersamaan kalian berdua. Jadi kamu harus tetap semangat untuk bisa lebih mengeluarkan potensi kamu. Jadi kamu sendiri tidak berada dalam titik jenuh ya. Kamu merasa ada titik jenuh di hubungan kamu, kemudian kamu juga bisa lebih kreatif lagi untuk bisa mencari hal-hal baru yang kira-kira ingin kamu lakukan, ingin kamu lalui bersama pasangan kamu. Dan selanjutnya adalah untuk zodiak Scorpio. Kita akan mengambil kartu yang pertama untuk Scorpio. Kemudian kartu yang pertama untuk Scorpio. Ya, di sini saya lihat untuk hubungan kamu sama si dia. Saya lihat di sini sebenarnya agak-agak kurang bagus kalau menurut saya. Karena saya lihat di sini ada salah satu yang sedang egonya itu sedang tinggi, sedang cukup emosi ini kayaknya. Ada terbawa emosi, saya tidak tahu ini tentang hubungan kamu atau mungkin tentang permasalahan yang lainnya. Tapi yang jelas ada permasalahan yang harus kalian selesaikan, dan ini juga bisa berimbas kepada hubungan kamu sama si dia. Jadi harus bisa segera diselesaikan dengan baik-baik, kemudian juga baiknya juga harus diselesaikan secara tatap muka ya. Jadi kalau face to face itu lebih enak, ngomongnya gampang, kemudian juga ingin menyampaikan sesuatunya itu bisa tepat sasaran. Dan di sini saya rasa ada kecenderungan kepada orang ketiga, dan saya tidak tahu orang ketiganya itu pada pihak siapa, tapi ada kecurigaan bahwa adanya orang ketiga. Jadi apabila ada yang curiga kalau misalkan hubungan kalian itu sedang agak-agak rusak karena ada orang ketiga, kalian harus bisa menyelidiki dan membuktikan kira-kira ini benar atau tidak, atau hanya sebatas
gosip yang tidak jelas, atau hanya sebatas kecemburuan, atau hanya sebatas kecurigaan yang belum terbukti. Jadi bisa dibilang bahwa saat ini apabila kalian ingin bisa segera terselesaikan masalahnya, kalian harus bisa bertemu dan juga bisa saling bertatap muka. Kemudian juga jangan langsung adu argumen, kalian harus bisa memberikan penjelasan yang baik, penjelasan yang bisa diterima oleh satu sama lain. Jadi jangan langsung terbawa emosi, jangan langsung marah-marah. Misalkan kamu sempat mendengar bahwa dia itu gini, jangan langsung percaya terlebih dahulu, harus ada bukti. Kalau misalkan memang itu terbukti, kalian juga bisa membicarakannya dengan baik-baik juga. Jangan apa-apa kemudian pakai emosi, apa-apa kemudian juga langsung libas sana sini, itu jangan. Karena misalkan ini memang hubungan kalian sudah masuk fase yang serius, kalian juga harus mempertimbangkan ini mau dibawa kemana. Nah, untuk itu kita ambil kartu yang kedua. Kita akan cari tahu bagaimana kejelasannya. Semoga ada titik terang. Ya, ini dia kartu yang kedua untuk Scorpio. Di sini saya lihat untuk Scorpio ada salah satu di antara kalian yang memang sedang ingin sendiri dan juga ingin menikmati masa-masa ketenangan ya. Jadi mungkin ada sedikit jenuh dengan hubungan yang monoton, kemudian juga mungkin agak jenuh dengan beberapa konflik yang sedang kalian hadapi, sehingga ingin ketenangan dan juga ingin menenangkan diri juga. Jadi mungkin apabila kalian memang ingin bertemu, silahkan bertemu terlebih dahulu. Tapi ingat, yang pertama tadi saya mengatakan bahwa jangan menggunakan emosi. Apabila saat ini masih emosi, ya jangan ketemu dulu. Jadi harus tenang semua, kepalanya dingin semua, supaya nanti kalau ketemu semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dan apabila dimulai dengan baik-baik, nanti mencari jalan keluarnya itu juga gampang, tidak terbawa emosi, tidak kemudian langsung mengambil pilihan yang kira-kira nanti akan disesali oleh kalian semua. Jadi kalian harus bisa untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Bukan berarti apabila ingin sendiri itu alasan untuk supaya bisa berpisah. Itu kalian jangan berpikir seperti itu terlebih dahulu. Bisa saja karena seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada konflik yang sempat dihadapi, kemudian ingin menenangkan diri. Itu bisa terjadi oleh siapa saja, karena misalkan kepala sedang panas, hati sedang emosi, jadi harus bisa menenangkan diri. Kalau bisa menenangkan diri, nanti lama-lama juga sudah terasa enak ya, kemudian bisa ngobrol bareng, bisa mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Jadi istilahnya kalau misalkan memang sedang ingin sendiri, ya sudah diladeni terlebih dahulu. Mungkin kamu juga ingin menenangkan diri ya, menikmati tentramnya hati ya, supaya tidak terlalu terbebani terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, saya rangkum saja ya. Dua kartu ini sudah keluar. Di sini saya melihat untuk teman-teman yang jomblo, perjuangan kamu harus lebih gigih lagi, karena saya lihat target atau sasaran kamu saat ini sudah merasa nyaman dengan orang lain ya. Jadi mungkin kemarin sempat ada sinyal positif dari dia, tapi saat ini dia sudah merasa cukup nyaman dengan orang lain juga. Jadi kamu harus lebih hati-hati juga, lebih bisa menjaga perasaannya, dan juga apabila kamu memang ingin lanjut, kamu juga harus bisa berjuang untuk lebih gigih lagi. Apabila memang tidak ingin lanjut, ya kamu bisa mengalihkan buruan kamu. Jadi jangan sampai kamu mengejar sesuatu yang sia-sia, tapi memang tidak ada yang sia-sia, tapi kan kamu juga harus bisa menjaga perasaan kamu sendiri. Jangan sampai
kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, kemudian kamu juga malah sakit hati sendiri ya, jangan sampai seperti itu. Jadi masih ada opsi-opsi yang lainnya, tapi semoga saja kamu bisa segera mengejar ketertinggalan kamu ya. Ibarat kata kamu agak tertinggal sedikit, hanya sedikit. Jadi saya hanya mengatakan dia sudah merasa nyaman dengan orang lain, bukan berarti dia sudah menerima orang lain untuk bisa menjadi pendamping ya. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya, tapi itu tadi, usaha harus lebih giat lagi, usaha harus lebih ditingkatkan lagi. Dan intinya untuk Scorpio ya, jalan yang mungkin bisa saya berikan atau saran yang bisa saya berikan ya, apabila memang sedang ingin sendiri-sendiri, ingin menenangkan diri, mungkin ini jalan yang tepat. Jadi misalkan buat kalian yang sedang ada konflik, sedang ada permasalahan, ya mungkin sendiri-sendiri terlebih dahulu. Bukan berarti kemudian putus ya, tetap jaga silaturahmi tapi agak dibatasi. Jangan nyerempet hal-hal yang mungkin memicu perdebatan atau memicu konflik yang lainnya. Kamu harus bisa menjaga emosi, menjaga perasaan dia juga. Jadi misalkan dia memang sedang tidak ingin membicarakan itu, ya tidak usah dibicarakan, masih ada banyak waktu. Dan juga saya rasa kamu bisa melewati ini semua asal diselesaikan dengan kepala dingin, kemudian juga hati yang tenang. Pasti akan ada jawaban yang keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan itu tadi ramalan Squirrel di part yang keempat sudah saya selesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan jangan lupa masih ada part yang kelima dan keenam, jadi masih ada 2 video lagi, atau ada 4 zodiak yang belum saya bacakan. Dan teman-teman, apabila ada yang ketinggalan video-video yang lalu, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan part berapa, linknya apa ya, sudah saya cantumkan. Apabila belum terupload akan saya tulis coming soon, jadi kalian bisa langsung cek saja. Dan buat kalian yang baru saja gabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Ingat, subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro Channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa disaksikan oleh teman-teman yang lainnya. Ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang enak di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Om Swastiastu.